Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Dan kita semua semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, selalu bersyukur di dalam Tuhan, dan juga terus menikmati hari-hari hidup kita dengan tetap percaya kepadanya. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu pada saat ini. Atas waktu karunia Tuhan yang kau berikan bagi kami. Boleh ada di hadapan hadiratmu bersama dengan saudara-saudara kami saat ini, dimanapun mereka berada, yang sementara mengikuti program Roti Hidup ini. Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu saja. Demikian juga membuka pendengaran setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, agar firman-Mu itu tinggal dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang lebat. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Amin. Saudara, para petugas kebun binatang yang khusus menangani ular tidak akan pernah menyarankan untuk menangkap seekor ular dengan memegang ekornya. Kalau demikian, ular itu pasti akan segera membelit dan membenamkan taringnya ke dalam tubuh kita, entah itu tangan atau apapun yang akan dibelitnya. Cara yang tepat dalam menangkap ular adalah dengan memegang kepalanya. Tapi jangan pernah melakukan hal itu di rumah atau di mana saja kalau memang kita tidak profesional. Namun Allah justru sebaliknya. Ia menyuruh Musa untuk melempar tongkatnya dan kemudian tongkat itu menjadi ular, dan menyuruh Musa kembali untuk menangkap ular itu dengan memegang ekornya. Tentu saja Musa tahu bagaimana cara menangkap ular yang tepat oleh karena dia banyak menemukan ular-ular yang ada di padang gurun Midian. Tetapi apa yang kita baca dalam pembacaan kita hari ini, Musa begitu taat terhadap semua apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika ia meminta tanda kepada Tuhan atau untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan yang menyuruhnya pergi ke Mesir untuk membebaskan umatnya, ia bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus kukatakan sehingga mereka percaya bahwa Tuhan yang menyuruh saya ke sana? Karena itu Tuhan berkata, apakah yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, tongkat. Maka Tuhan menyuruh dia untuk melemparkan tongkat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa ingin diyakinkan oleh Tuhan bahwa ia benar-benar menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir membebaskan umatnya dari perbudakan. Demikian juga Musa harus meyakinkan
orang Israel bahwa Tuhan yang sudah menyuruh ia untuk pergi ke Mesir membebaskan umatnya tersebut. Tentu saja Tuhan tahu semua hal yang akan terjadi. Oleh karena itu, Tuhan memberikan mujizat kepada Musa untuk meyakinkan Musa. Dan dengan cara itu juga nantinya Musa akan meyakinkan umatnya bahwa ia benar-benar disuruh oleh Tuhan. Saudara, apa yang Allah hendak ajarkan kepada Musa dan juga kepada kita melalui firman ini? Allah ingin Musa menyadari kekuasaannya dan bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi utusannya. Yang dibutuhkan dari Musa adalah ketaatannya. Ketaatan dalam melakukan apa yang Tuhan katakan. Pada dasarnya hanya sedikit perbedaan antara melempar tongkat ke tanah dan memegang ular pada ekornya. Yang Tuhan hendak lihat pada Musa adalah bagaimana ketaatan seorang Musa. Dan benar saja bahwa Musa adalah orang yang benar-benar taat untuk apapun yang Tuhan katakan kepadanya. Tuhan menghendaki ketaatan seseorang yang hendak menjadi utusannya. Dan itu benar-benar ada pada Musa. Tidak penting apa yang ada di tangannya. Demikian juga dengan kita saat ini. Tidak penting apa yang ada di tangan kita. Tuhan sanggup menyatakan kuasanya melalui apa yang ada pada tangan kita. Tuhan sanggup menyatakan kuasanya melalui apapun atau melalui siapapun juga. Tetapi yang dibutuhkan adalah ketaatan sepenuhnya terhadap setiap perkataan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, Allah menghendaki ketaatan sepenuhnya terhadap setiap kebenaran firman-Nya. Karena dari situlah kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kehidupan kita. Kita tidak perlu diyakinkan dengan cara apapun juga betapa berkuasanya Allah kita. Artinya, jangan iman kita tergantung kepada mujizat, karena mujizat itu juga dilakukan Tuhan pada saat Ia meyakinkan kita tentang kuasanya. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit adalah bukti yang tidak bisa terbantahkan oleh apapun juga bahwa Allah mengasihi kita. Mari saudara-saudara, kita dengan segenap ketaatan kita mewujudkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini menjadi berkat kepada kita semua dan juga Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, ya Tuhan, meteraikan di hati kami. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami selalu memiliki hati yang taat sama seperti Musa. Karena kami sungguh yakin bahwa Engkau berkuasa dan mampu melakukan apapun dan menggunakan apapun atau siapapun untuk menyatakan maksud dan rencana-Mu untuk kebaikan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap pendengar firman Tuhan saat ini dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati mereka semua dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan menolong mereka semua dalam menghadapi berbagai tantangan atau pergumulan-pergumulan hidup yang sementara dihadapi. Yakinkan mereka akan kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau yang
janji